Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bani Israel punya banyak nabi. Maka nabi di kalangan Bani Israel, kata Rasulullah, itu seperti ulama di tengah-tengah umatku. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku kedudukannya seperti kedudukan para nabi di kalangan Bani Israel. Nabi yang mereka datangi ini namanya Syamwil. Dalam bahasa Eropa Barat disebut dengan Samuel. Kita ada Tengku Syamwil putih itu di Melayu. Nabi Syamwil, apa proposalnya? Ib'as lana malika. Tolong lantik seorang raja untuk kami. Untuk apa? Nuqatil fi sabilillah, agar memimpin kami berperang di jalan Allah. Kami ingin berperang. Dan Nabi ini pun dari latar belakang Bani Israel yang sangat paham jiwa orang Bani Israel yang pengecut. Maka beliau pertanyakan, wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Sekarang kalian datang minta seorang raja, proposal kalian demikian bunyinya, agar memimpin kalian berperang. Nanti ketika perang itu terjadi, pasti kalian akan lari. Kalian pengecut. Wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dong perang kita. Mereka yakinkan Nabi ini dengan dalih yang sangat kuat. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak mau terlibat perang padahal kami diusir dari negeri dan kami dipisahkan dari anak dan istri. Mereka punya alasan yang kuat untuk berperang. Oke. Kalau sudah sepakat, saya akan bermunajat. Maka berdoalah kepada Allah. Setelah selesai, beliau keluar dengan sebuah jawaban. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Kalau kalian minta raja, sekarang Allah putuskan yang menjadi raja kalian namanya Talut. Bahkan Nabi ini belum tahu Talut itu siapa, tapi mereka tahu. Mereka ini seperti warga Sabang dan Pulau Aceh, saling kenal dengan sesama mereka. Beda dengan orang Ceke, enggak kenal sama mereka. Diketahui sama siapa orangnya, siapa orang tuanya diketahui. Begitu disebut Talut, langsung mereka protes. Qalu wa ma lana an la yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin kami padahal kami yang paling layak jadi pemimpin? Bukan kamu dan dia. Ini ketua partai pulan, ini ketua partai pulin, ini ketua fraksi. Yang pupuknya 3 amian. Dia tidak pernah terlibat politik sama sekali. Rabi-rabi kamengkero. Nabi ini katakan jawaban Allah tersebut berikut dengan alasannya. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia menjadi pemimpin kalian dan modal kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah berikan kelebihan ilmu, strategi perang dan fisik yang kuat. Raya panjang bule dadah. Terdiam mereka. Maka saat kita baca Al-Quran, kita dapati ada beberapa latar belakang untuk seorang pemimpin sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, ketika raja tidak tergerak hati untuk menunjuk beliau sebagai pemimpin, beliau tawarkan kemampuannya. Ij'alni ala khazainil ard. Wahai raja, lantik saya untuk menjadi menteri pertanian. Khazainil ard, hasil bumi. Apa alasan yang beliau ajukan? Inni hafidhun alim, karena saya terampil dalam menjaga dan tahu bagaimana melakukannya. Ini tantangan di masa Nabi Yusuf. Beliau tidak tawarkan karena fisik beliau kuat, karena itu bukan perang menghadapi pasukan, tetapi perang menghadapi kondisi negeri yang akan mendapatkan kemarau panjang. Maka harus ada seorang menteri, seorang penguasa yang pandai untuk menjaga hasil bumi melewati masa kemarau. Di zaman Nabi Musa alaihissalam,
ketika beliau lari dari Mesir karena baru saja membunuh seorang tentara Firaun, dikejar-kejar lari ke negeri Madian, bertemulah dengan sekelompok orang yang sedang memberikan minum ternaknya, dan di belakang mereka ada 2 orang perempuan sedang menanti. Rasa kemanusiaan dan kejantanan beliau mendorong untuk bersikap bertanggung jawab. Beliau bangkit dari tempat duduknya dan menemui wanita ini sambil bertanya, ma khatbukuma, ada masalah apa kalian berbaris bersama laki-laki di sini? Padahal wanita itu tidak beliau kenal, bukan kerabatnya, bukan orang kampungnya. Apa jawaban wanita ini? Kami tidak bisa, la nusqi hatta yusdirar ri'a, kami tidak bisa berikan minuman ternak sampai para penggembala yang laki-laki ini kembali pulang. Kami tidak bisa berdesak-desakan dengan mereka. Maka wujud tanggung jawab seorang pria yang luar biasa. Nabi Musa mengambil air untuk ternak 2 orang perempuan ini. Begitu selesai, kedua perempuan ini pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Tapi pulangnya lebih cepat dibandingkan hari-hari yang lain. Menjadi perhatian dari orang tuanya sampai ia bertanya, kenapa kalian pulang lebih cepat? Ini orang tua di masa lalu. Awai gowane gedanyong. Idanyong hanai wawo hanai gedanyong. Maka yang mati bunuh diri kemarin tidak ditanyakan oleh orang tuanya, tapi diketahui oleh lingkungannya. Dijawablah, tadi ada seorang pria tampan membantu kami bekerja. Kepada wanita yang menjawab inilah Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib sebenarnya, beliau putra dari Nabi Syuaib. Katakan, tolong temui pria tersebut dan suruh dia datang kemari untuk kita ucapkan terima kasih. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka salah seorang dari 2 orang putri ini berjalan dengan sikap malu-malu. Tamshi 'ala istihya, berjalan dengan sikap malu-malu. Itu tabiat perempuan yang mau ketemu laki-laki. Tapi hari ini ketika perempuan ingin temui laki-laki, yang laki-lakinya malu-malu, hanya hidup malele baurinau. Maka ajarkan, didik anak-anak perempuan kita untuk punya sikap malu, karena itu mahkota bagi perempuan. Baru diundang Nabi Musa, inna abana yad'uka liyajziya laka ajra ma saqaita lana. Ayah kami undang kalian, Anda datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Ketika Nabi Musa datang, ditanya oleh orang tua tersebut, ada masalah apa kamu sampai kemari? Beliau bercerita tentang lari dari Mesir, tentang hubungan beliau dengan Firaun. Orang tua ini katakan, kamu sudah sampai di negeri yang aman, ini di luar teritorial Firaun. Anak yang tadi disuruh menjemput Nabi Musa katakan, ya abana stajirhu, wahai ayah kami, pekerjakan dia, upah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena orang yang paling bagus engkau suruh bekerja adalah al-qawi, kuat, amin, lagi dapat dipercaya. Kenapa? Tantangannya mengurus kambing harus kuat, berkelahi dengan laki-laki yang lain untuk merebut air. Maka tantangan zaman itu akan terus berubah. Tapi kita yang hidup di negeri ini tidak pernah berusaha untuk menjawab tantangan zaman. Kita larut oleh buayan zaman. Kita menari atas gendang yang ditabuh oleh pihak lain. Mahaimuh digeruk-geruk blomuh. Jadi kan blomuh karena perle, blomuh karena kay blow legok. Makawin kan karena ka perlem kawin, karena ni indangnya kay rap ilekay orang lain. Kita sekolah bukan karena kita perlu ilmu. Kita sekolah karena kita perlu untuk bekerja. Maka supaya diterima kerja, kita carilah fakultas-fakultas yang favorit. Ketika kebutuhan untuk masuk fakultas itu berdesak-desakan, berlakulah hukum ekonomi. Maka kita harus bayar untuk masuk kuliah. Padahal biaya untuk membayar masuk kuliah tersebut kalau dipakai untuk modal kerja, keberkahan kekayaan. Jadi siklusnya selalu kita dipermainkan oleh orang lain, bukan karena kebutuhan kita sendiri. Maka hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai sebuah negeri seharusnya para pemimpin kita memberikan arahan kepada penduduk negerinya. Cobalah telusuri kelebihan kita dan kelebihan kalian. Maka insya Allah dalam kondisi demikian hidup kita akan baik-baik saja. Tapi apalah cur, kita selalu menjadi permainan pihak lain. Ditabuh gendang di tempat lain, kita yang menari. Inilah indahnya Islam. Maka dalam keadaan begini, apa yang jadi panduan kita? Maka pertanyaan sederhananya, apa yang kita cari dari sebuah kekayaan? Jawabannya hanya ada 3, kata Rasulullah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi,
barang siapa di antara kalian bangun pagi dalam keadaan aman dirinya, wa mu'afa fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu qutu yaumih, dan punya bekal makanan untuk sehari saja, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah seluruh kesenangan dunia adalah miliknya. Maka pastikan kita aman, jangan mencari musuh. Bagaimana caranya? Sebarkan salam, afsyus salam, sebarkan salam. Asal ketemu assalamualaikum, asal ketemu assalamualaikum. Nyan ada ngempancuri merompok assalamualaikum hanya deh mencuri. Ini konsep dasar, afsyus salam, sebarkan salam supaya kita menjadi aman. Yang kedua, badan kita menjadi sehat, dijauhkan penyakit dari tubuh oleh Allah Ta'ala. Tenangkan batin. Orang kalau batinnya tenang, penyakit akan menjauh, cemekam pulih. Maka ketika terjadi COVID yang lalu, bagi kita yang mau memeriksa berita, kita akan dapati bahwa dalam kondisi COVID tidak ada seorang pun dengan gangguan jiwa yang mengalami COVID. Saya duduk dengan Dr. Fakhrul Jamal, mantan kepala rumah sakit Zainul Abidin di Warung Solong. Ketika sedang COVID, hanya di Aceh bisa ngopi waktu COVID, Aceh dilawan. Saya duduk, sudah 3 bulan berjalan COVID. Saya tanya ke beliau, Pak Dokter, ini COVID sudah 3 bulan berjalan, saya mau tanya informasi dan datanya, ada nggak kawan-kawan kita, saudara kita yang gangguan jiwa tersebut, yang gila-gila tersebut, yang kena COVID? Sampai sekarang belum ada, Ustaz. Yang kamu peluh, kamu retuh, kamu ribe, kau rabihumu, dan belum ada orang gila yang kena COVID. Kenapa? Karena orang gila itu batinnya sangat tenang, nggak ada masalah lagi dengan tagihan, dengan cicilan, dengan utang piutang, kan selesai bentuk. Makanan nggak ada masalah lagi, makanan baci lam tung bruh kebajuh hana tekik perut, itunya bak makanan kenduri menggunakan baju cirit. Ya, Pak, batin mereka sudah tenang, bahkan nyamuk pun akan menjauh. Saya pikir orang gila sudah selesai masalah, ternyata mereka masih menyisakan sedikit masalah. Saat saya diundang berkunjung ke rumah sakit jiwa, ketika berkunjung ke ruang-ruang rawatan, bertemu dengan kerabat-kerabat kita tersebut, mereka masih mempertanyakan satu hal. Tengku, awak kan tengku, bang, narukok sih Pak? Mereka masih bertanya rokok, bang, narukok sih Pak? Ya Allah, ternyata sudah sampai gangguan jiwa, mereka masih bermasalah dengan rokok. Makanya begitu saya keluar dari lingkungan tersebut, bertemu dengan kawan-kawan yang waras, bang, narukok sih Pak? Tinggal di rumah sakit jiwa. Ini bukan larangan merokok, merokok saja, yang jangan minta rokok. Dan yang kedua, ketika merokok jangan minta maaf, merokok saja. Saya paling kesal ketika duduk di warung kopi, tiba-tiba ada yang ingin merokok, menyatakan, malaikat maaf neguh, lempir rokok. Ini error orangnya. Kenapa? Orang yang normal, mereka berbuat salah dulu baru minta maaf. Begitu sedang berjalan-jalan, dia tendang kaki kita, baru dia minta, malaikat maaf neguh, karuh mesti pak lagi. Tapi orang yang tidak waras, minta maaf dulu untuk berbuat salah. Laki maaf aku, bahkan kena utipak akhiran. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang merokok. Orang yang berbuat salah minta maaf wajar, tapi minta maaf untuk berbuat salah itu kurang ajar. Nah, maka yang ingin merokok, merokok saja, jangan minta maaf dan jangan minta rokok. Apa yang terjadi? Karena jiwanya tenang, maka penyakit menjauh. Islam berikan solusi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang jiwanya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Begitu tadi kita selesai sholat langsung astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, gue pilih saja, tenang jiwa kita. Maka dari tempat yang jauh kita datang kemari hanya untuk sebuah subhanallah. Kalau untuk salat subuh ada banyak masjid, tapi subhanallah hanya dengan Ustaz Zul Arafah. Di masjid yang lain astagfirullah, di masjid beliau subhanallah. Kenapa? Itu zikirnya para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tidak pernah beristighfar karena malaikat tidak berbuat dosa. Mereka hanya bertasbih memuji Allah Ta'ala. Ketika malaikat menggugat Allah, untuk apa engkau ciptakan Adam yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan mengucapkan takdis. Itu ibadahnya malaikat. Maka kita datang hanya untuk sebuah subhanallah, tenang hati kita.
Maka perbanyak zikir, penyakit akan menjauh. Dan yang terakhir kata Nabi, wa indahu qutu yaumih, dan dia punya bekal makanan pokok untuk sepanjang hari. Enggak perlu difikir yang besok. Banyak orang yang stres hari ini hanya karena rekeningnya berkurang sedikit angka-angkanya, hanya karena harga emas yang sudah naik dan belum sempat dibeli, padahal uangnya belum tentu dipakai sampai hari kiamat nanti. Bank dalam rekening, Pak, Bank Aceh, dalam BSI, dalam rekening 1 miliar, 2 miliar, sampai meninggal dia tidak akan sentuh uang tersebut. Dia terus berputar. Tapi dia menjadi sakit, galau, gangguan jiwa hanya karena kurs sudah berubah, IHSG sudah menurun, karena harga emas sudah meningkat. Kenapa? Dia tidak percaya janji Allah bahwa orang yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap dalam kondisi miskinnya. Tapi kita tidak tahu siapa yang kaya dan siapa yang miskin, sampai Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan dan saat meninggalnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan yang pertama kita setelah selesai bulan Ramadan, saya mengajak, mari kita kembali kepada panduan dasar dari Allah. Bacalah Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, pahami Al-Quran, dan berzikirlah kepada Allah. Hidup Anda akan menjadi tenang. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya lupa membaca tadi, ternyata durasi 20 menit. Ini sudah hampir 1 jam. Maka demikian sekedar provokasi untuk hari ini, dan titip pesan untuk kawan-kawan yang di DPRA, tolong diusahakan konun agar nanti Idul Adha kita libur 4 hari berturut-turut. Kalau tidak siap, sampaikan sekarang, bakuduk kenan. Ya, yang kedua, kepada gubernur dan wakil gubernur, kalaupun tidak selesai kanunnya di DPRA, adalah kebijakan sebuah pergub, yang penting Idul Adha libur 4 hari berturut-turut. Apalagi sekarang sudah ada WFA, work from anywhere. Nah, ternyata bahkan sudah diterjemahkan menjadi work from anytime. Galak-galak ada kerja. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan kecil mendatangkan kebahagiaan, dan terasa bahagia akan menjauhkan penyakit. Orang yang jauh penyakit akan banyak penghematan. Dengan menghemat akan bisa beli emas lebih banyak. Dengan banyaknya emas bisa kawin lagi insyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
bunda ikhwatal iman, insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Mukarramah. Kampung Mulia, alhamdulillah di sini ada juga tim BBC hadir. Alhamdulillah, masyaallah, terima kasih banyak tim BBC bersama kita. Kita bersaudara semuanya ya. Bersaudara, bersatu bersama membangun negeri yang kita cintai. Mudah-mudahan pesan beliau didengar oleh para pemimpin, banyak pemimpin di sini, anggota dewan dari pusat yang hadir, dari DNK, DPR yang hadir. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan bisa teraplikasi ya. Idul Adha ini kita libur, insyaallah. Amin. Ya Rabbi basaya. Mari sama-sama jangan pulang dulu, kita saling memaafkan di antara kita karena ini adalah momen terpenting masih Syawal. Mudah-mudahan dosa di antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau banyak-banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir, insya Allah matinya pun berzikir. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayat. Amin. Ya Rabbi basaya. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Terima kasih.